Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan dalam lindungan Tuhan. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah penjelasan lebih lanjut terkait dengan video yang ada pada pertemuan kelima atau pada pertemuan yang membahas tentang gaya selingkuh. Di sana ada beberapa pertanyaan terkait dengan kewajiban menggunakan gaya selingkuh. Yang pertama, penggunaan gaya selingkuh ini diwajibkan untuk satu lingkungan akademik atau satu lingkungan lembaga, dan bisa atau tidak gaya selingkuh itu mengikuti gaya selingkuh dari tempat lain. Boleh-boleh saja, yang penting disepakati dalam satu gaya selingkuh atau satu lembaga tersebut. Jadi tidak ada kewajiban lembaga A harus membuat gaya selingkuh atau lembaga B harus membuat gaya selingkuh. Dan apakah antara lembaga A dan lembaga B boleh menggunakan gaya selingkuh yang sama, itu murni hak atau keinginan atau kemampuan dari lembaga tersebut. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan lembaga A menggunakan gaya selingkuh lembaga B atau sebaliknya, atau mereka boleh menggunakan gaya selingkuh yang sama. Boleh-boleh saja. Itu semua hak dari tiap-tiap lembaga. Lalu selanjutnya tentang segitiga terbalik, ini juga ada sedikit ketidakpahaman atau ketidaksampaian informasi yang mungkin pada video sebelumnya tidak begitu jelas. Oleh karenanya saya akan jelaskan pada video kali ini. Yang dimaksud dengan segitiga terbalik pada video sebelumnya, jadi segitiga terbalik itu bukan terkait dengan materi dalam judul, tapi itu terkait dengan penulisan judul. Jadi penulisan judul dalam skripsi atau dalam halaman sampul itu harus dibuat semakin ke bawah semakin kecil. Jadi jika dia, nah di sini ada contoh. Jadi kalau dia semakin, misalkan yang atas ini ada beberapa kata, di bawahnya itu sedikit lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan kata yang ada di atasnya, atau susunan kata yang ada di atasnya. Begitu juga dengan kata-kata yang ada di baris ketiga dan di baris keempat. Jadi segitiga terbalik itu adalah hanya bentuknya, bukan terkait dengan materi yang ada di dalamnya. Jadi saya tegaskan, hanya bentuknya yang semakin mengerucut ke bawah. Jadi bukan terkait dengan materi yang ada di dalam bagian judul tersebut. Jadi misalkan judulnya harus mengerucut, misalkan harus sebuah kota atau sebuah desa, tidak. Itu tidak ada kaitannya dengan materi atau tidak ada kaitannya dengan konten yang ada dalam judul tersebut. Ini hanya kaitannya dengan bentuknya saja. Bentuknya mengerucut atau semakin ke bawah semakin kecil. Seperti itu. Selanjutnya juga tentang kutipan yang tidak langsung atau kutipan tidak langsung yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga. Kutipan yang tidak langsung waktu itu pada pertemuan sebelumnya saya tulis seperti ini. Saya tulis seperti ini, bahwa di sini ada kesalahan penggunaan atau kesalahan penulisan. Saya minta maaf, klarifikasinya adalah sebagai berikut, bahwa di sini tertulis Kurniadi, maaf, dalam kurung Kurniadi 2018.2.3. Nah, di sini saya akan warnai. Di sini juga ada Kurniadi. Ya, ini. Saya tegaskan bahwa ini terjadi kesalahan penulisan. Saya kemarin hanya berfokus pada kutipan yang digunakan di sini adalah kutipan yang langsung, sehingga dia menggunakan tanda kutip, diapit dengan tanda kutip, sementara kutipan yang tidak langsung, tanda kutipnya hanya fokus pada satu kata yang ingin ditekankan. Nah, selanjutnya penggunaan instrumen pengutipan tersebut agaknya kurang tepat, sehingga saya ralat menjadi seperti ini. Nah, ini adalah yang benar, bahwa di sini Kurniadi 2018 halaman 3. Nah, di sini benar. Berarti penulisan di sini yang benar dan yang kemarin keliru, sehingga ini yang harus dijadikan sebagai sebuah acuan jika rekan-rekan akademisi sekalian membuat sebuah kutipan tidak langsung. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan kutipan yang ada dalam kutipan. Nah, misalkan seperti ini, yang kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana cara menulis sumber pertamanya atau sumber yang kita dapatkan dari kutipan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan di kolom komentar terkait dengan hal tersebut. Saya akan jawab. Jadi untuk
Saya buat dokumen baru saja. Baik, kemarin ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menulis kutipan yang ada dalam tulisan orang lain. Jadi kutipan tersebut diambil dari buku orang lain, misalkan saya punya sebuah buku. Nah, di buku tersebut ternyata ada tulisan orang lain dan saya ingin mengutip tulisan orang lain tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Seperti yang ditanyakan oleh Nita Tri Cahyani dari kelas R4N. Bagaimana cara membuat kutipan tersebut? Nah, cara membuat kutipannya misalkan seperti ini. Saya beri analogi yang mudah atau saya beri ilustrasi yang mudah. Misalkan rekan-rekan akademisi mempunyai sebuah artikel yang berjudul penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah mahasiswa dengan media aplikasi pengolah kata. Nah, di sini milik Fajar Kurniadi di Universitas Indraprasta. Nah, ternyata di artikel ini ada sebuah tulisan atau ada sebuah kutipan yang menarik perhatian rekan-rekan sehingga rekan-rekan ingin menulisnya dalam karya ilmiah rekan-rekan. Nah, misalkan seperti ini. Dalam artikelnya Fajar Kurniadi ternyata ada tulisan Gewati atau ada kutipan Gewati. Nah, saya atau rekan-rekan ingin mengutip Gewatinya, tapi rekan-rekan tidak membuat atau tidak membaca bukunya secara langsung, hanya membaca tulisan ini dari artikelnya Fajar Kurniadi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mudah sekali. Ini kita namakan sebagai kutipan dalam kutipan atau kutipan paralel. Jadi kutipan tersebut tidak langsung dibaca oleh peneliti, tapi dibaca dari sumber kedua. Jadi sumber kedua tersebut peneliti miliki atau rekan-rekan miliki dari artikel atau dari buku. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita buat dokumen baru saja. Nah, di sini ada dokumen baru. Sama seperti tadi, berarti tambahkan sumber. Nah, di sini ada, karena tadi adalah sebuah artikel, maka saya artikel jurnal di sini. Nah, di sini pengarangnya itu rekan-rekan yang rekan-rekan miliki itu kan Fajar Kurniadi. Maka di sini atau nih rekan-rekan memiliki tulisan Fajar Kurniadi, maka rekan-rekan harus menulis di sini Fajar Kurniadi. Nah, di sini Fajar Kurniadi judulnya apa tadi ya? Nah, ini saya contohkan ini. Maaf, saya ambil jalur cepat supaya mudah di copy. Langsung saja judulnya di sini. Nama jurnalnya Jurnal Aksis. Tahunnya 2018. Halaman berapa tadi? Coba kita lihat. Ada di halaman 267 sampai 277. Maaf, ini 2017. Ini halaman 267 sampai 277. Nah, di sini. Nah, di sini ada Kurniadi 2017. Nah, kita sesuaikan dengan kutipan atau gaya selengkung Unindra 2017 halaman 267 tadi ya. Nah, di sini kita tulis Gewati dalam Kurniadi. Gewati ini tahun berapa tadi? Kita harus tegaskan kembali. Gewati berucap tentang ini tahun, kita lihat tadi contohnya sebagai contoh. Gewati menulis ini di tahun 2016. Nah, terkait 2016 ini adalah gaya selingkung yang dimiliki oleh artikelnya ya. Jadi bukan gaya selingkung Unindra, tapi gaya selingkung artikelnya. Tahun 2016, Gewati tahun 2016 dalam Kurniadi tahun 2017 halaman menyatakan. Nah, di sini baru kita tulis menyatakan. Misalkan yang menginformasikan bahwa Indonesia masih menempati urutan urutan baca Indonesia masih di urutan 60. Indonesia berada di urutan 60 dalam membaca misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dibaca kita atau bisa kita informasikan. Nah, Gewati dalam Fajar Kurniadi. Jadi artikel yang saya miliki adalah artikel yang Fajar Kurniadi, tapi di dalam artikel Fajar Kurniadi ada tulisan Gewati. Apa tulisan Gewati? Ya ini, Indonesia berada dalam urutan 60 membaca, seperti itu. Jadi ini adalah kutipan dalam kutipan atau kutipan paralel atau kutipan yang teman-teman ambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utamanya atau sumber yang
berikutnya. Nah, sebenarnya ini tidak disarankan rekan-rekan. Kenapa? Karena kualitas kutipannya atau kualitas informasinya mungkin akan menurun atau mungkin akan lebih sedikit atau lebih buruk. Kenapa? Karena kutipan yang diambil dari sumber yang kedua itu mungkin saja terjadi distorsi atau terjadi eh, pengurangan atau penambahan seperti itu. Nah, namanya informasi jika berturut-turut mungkin akan terjadi distorsi atau ada pengurangan atau ada penambahan. Seperti misalkan si A ini bicaranya AB kepada si B, tapi si B ini mendengarnya hanya B seperti itu. Jadi informasinya jadi ada yang terpotong seperti itu. Nah, sebaiknya jangan menggunakan kutipan yang seperti ini atau kutipan paralel atau kutipan yang tidak langsung dibaca dari kutipannya. Sebaiknya langsung saja mencari bukunya Gewati tanpa mengindahkan artikelnya Fajar Kurniadi ini. Jadi langsung saja dicari dalam daftar pustakanya Fajar Kurniadi ini, Gewati ini siapa gitu kan. Nah, kalau teman-teman bingung Gewati ini siapa, nah di sini di daftar pustakanya ternyata ada, oh Gewati itu ternyata M Gewati, minat baca. Nah, ini diakses oh ternyata dari Kompas. Nah, jadi teman-teman bisa langsung saja membaca atau mencari sumbernya langsung di edukasi.kompas.com /red dan lain sebagainya. Tinggal rekan-rekan telusuri saja ini, teman-teman sudah langsung membuat tulisan yang langsung, bukan yang paralel seperti itu. Jadi seperti itu rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam akademisi.